Nah, kita telah selesai untuk mengganti media tanam. Pohon bahan ini saing simbur yang kita tadi proses pergantian media. Setelah dalam masa sekitar 1 tahun, kurang lebih 1 tahun, kita kemudian mengganti lagi medianya. Harapannya apa? Ini kita berharap bahwa untuk lebih mempermudah proses pertumbuhan. Baik dari semua komposisi, mulai dari perakarannya sampai di titik-titik cabang, ranting, dan komposisi menjadi matang dari sebuah bonsai tersebut. Nah, tadi ada beberapa bahan-bahan yang memang sudah kita siapkan, dan itu memang menjadi bagian yang harus ada dalam proses penggantian media. Salah satu yang tadi kita gunakan adalah kita memakai bahan-bahan yang kita dapatkan dari sekitaran kita atau dari alam. Salah satunya tadi adalah kita menggunakan sekam bakar. Itu disesuaikan takarannya dengan jumlah media atau tempat dari pohon itu sendiri. Kemudian daun asem, kemudian juga ada pasir kali. Pasir kali ini juga sebenarnya menjadi alternatif ya. Bisa kita menggunakan pasir Malang atau pasir yang intinya nanti itu adalah untuk membuat keporosan. Kalau untuk lebih bagus sebenarnya bisa menggunakan pasir Malang, karena apa? Keporosannya lebih dapat. Iya, airnya lebih meresap dan poros itu lebih cepat ya. Nah, kenapa ini menjadi sesuatu yang harus dilakukan dengan sistem media yang pertama yang mau dicari dari bonsai ini adalah bentuk karakter pohon itu. Jadi utama harapannya. Makanya untuk memulai proses bagaimana bonsai itu bisa menjadi sesuatu yang memang sudah dari awal kita sketch bentuknya akan seperti apa, maka proses percepatan dari titik tumbuh atau pembentukan karakter bonsai itu salah satunya adalah menggunakan media yang bagus. Jadi perbandingannya, kalau misalnya dengan menggunakan sistem yang begini, menggantikan medianya dengan media-media yang bagus, maka yang biasa mungkin tidak menggunakan media yang bagus itu dia butuh waktu sekitar 3-4 tahun. Tapi kalau dengan media yang bagus, maka kita lebih bisa mempercepat proses pembesaran mulai dari akar sampai struktur penuh dari bonsai itu. Jadi untuk rekan-rekan yang mau berbonsai, intinya kontrol media. Nah, kita mungkin agak sering males ya untuk mengganti media. Mungkin melihatnya di potnya atau di talangnya masih kelihatan bagus, masih ada tanah, masih ada pasir. Tetapi kalau dibuka, itu pasti nanti akan di dalam pot itu dan talang itu adalah yang tersisa itu adalah sudah menjadi akar semua. Jadi apa yang mau cari makan dari akar-akar sudah ada, karena semua di potnya sudah menjadi akar. Kayak yang ini tadi nih, akarnya saja ini penuh di potnya. Itu
pun baru masuk 8 bulan. Jadi minimal di kisaran 6, 7, 8 bulan melihat perkembangan bonsai ini sudah mulai agak, dari daunnya udah kelihatan tidak subur, maka ini sebenarnya bonsai ini sudah meninggal. Jadi pentingnya itu adalah salah satu itu. Nah, untuk teman-teman nih yang misalnya baru mengganti media, kenapa penting kita harus menggunting atau menghabiskan daun-daun yang ada di atas ini? Nah, rantingnya dipotong, kemudian daunnya juga dikuras. Ini penting untuk dilakukan, teman-teman. Karena memang kadang-kadang kita banyak salahnya di situ. Contoh sederhana lah, misalnya kita main dongkelan ini. Kadang-kadang karena belum tahu ilmunya kan, begitu barang ini baru didongkel, bahan ini, kita tidak membuang ranting atau daun-daun yang di atas, stres atau berkemungkinan mati. Makanya ini setiap kali pergantian media ini disesuaikan dengan jumlah akar yang kita potong atau yang tidak kita gunakan atau yang kita buang. Maka dia disesuaikan dengan kondisi yang ada di atas. Karena ini untuk mengurangi penguapan. Kalau penguapannya berkurang, maka tentu otomatis akan lebih cepat pohon ini untuk kembali bertunas. Jadi fungsinya di situ. Ukuran yang menjadi acuan pertama kita melihat gerak dari pohon itu adalah tentu perhitungannya tidak hanya melihat dari bagian atas, karena banyak pohon yang memang atasnya sudah orang bilang jadi atau atraktif, sudah bagus, tetapi melihat dari struktur dasar pohon tersebut. Kayak misalnya ini akar ini kan sebagai ya macam-macam lah, orang bilang, ada yang bilang apa garis ya, terus asnya juga atau macam-macam lah bahasanya. Orang mulai melihat, mencetak, membentuk sebuah bonsai itu ukuran hitungannya dimulai dari akar. Bermain bonsai itu kan bukan bermain sulap-sulapan yang dilalui 1-2 hari kemudian jadi, bukan, proses. Jadi ada proses yang kita nikmati. Dan ini sudah masuk tahun kelima kalau tidak salah ini, dari programan awal sampai saat ini masuk tahun kelima. Dan ini belum masih kategorinya belum. Capaiannya ini baru sekitar 50%. Karena memang yang ini kita berharap ya, yang punya ini berharap bahwa pohon bonsai yang sayang simpur ini dia harus menjadi bahan yang istimewa. Dan bahan yang istimewa itu tidak serta-merta atau mudah untuk bisa kita dapat, dan hanya dengan berproses. Kalau saya sih melihat seni berbonsai itu lebih kepada bagaimana berproses. Filosofinya ini berproses. Kalau sudah ada acuan awal kita membentuk sebuah bonsai dengan gerakannya yang mau kemana, ini kan hanya tinggal proses. Banyak orang yang tidak tahan, tidak sabar pada proses. Itu yang sering terjadi di teman-teman muda. Begitu melihat ada sudah mulai tumbuh, titik tumbuhnya sudah mulai, kita berusaha untuk bermain dengan kawan, padahal belum sesuai dengan pohon. Nah, nanti inilah yang membuat pohon atau bonsai itu dia malah menjadi tidak bisa pertumbuhannya semaksimal yang kita harapkan, karena mulai luka, mulai cacat oleh gerakan kawat yang kita pakai. Cabang kemudian dengan akar secara maksimal tentu memang dia harus sesuai, tergantung dari kebutuhan. Saya kira memang tergantung dari kebutuhan, atau memang tergantung dari tempat ya, atau pot yang dipakai untuk ditalang ini. Semaksimal mungkin memang diusahakan bahwa ini juga dia harus menyesuaikan dengan gerakannya, karena memang menjadi as atau menjadi acuan kemana dia harus bergerak. Tapi misalnya begini nih, ini biasanya yang sebelah ini kan harus dilakukan pengelosan. Maka yang sebagian ini ada yang dipotong atau dipahat. Gunanya apa? Ini untuk memberikan ruang makan lebih banyak, sehingga mampu untuk mengejar
abang yang nah, jadi tekniknya untuk teman-teman nanti ya, kayak ini misalnya kan udah besar nih, yang ini bisa dilihat nih. Nah, kenapa kemudian ini dipotong? Ini kan udah besar nih, kemudian dipotong baru pecah-pecah lagi akarnya kan. Ini harapannya adalah memberikan ruang ini lebih besar. Asupan ya, supaya pindah asupan makanan besar ya. Nanti jangan sampai terlalu dominan. Jadi kalau dia ini dibiarkan dominan, tidak dilakukan pemotongan, maka dia akan bengkaknya hanya di sini. Yang lain tidak mendapatkan porsi, tidak mendapatkan ruang yang sama untuk makan. Jadi keseimbangan itu, sekali lagi, kalau ukuran dari akar ini kalau ada yang terlalu besar, terlalu dominan, itu bisa dipotong supaya memberikan ruang yang lain untuk lebih seimbang. Saya kira di situ apa intinya kita mengukur, melihatnya dari akar. Nah, pesannya kalau saya sih tetap saja semangat bahwa nikmati proses. Kalau hasil itu bonus, yang penting prosesnya selesai, apapun hasilnya, dan pastilah proses itu juga pada nanti hasilnya pasti akan bagus. Saya kira itu.